Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Semoga sehat terus ya dan semangat terus ya. Nah, untuk kali ini masih belajar sama Miss Uzli ya. Belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, lanjut. Nah, ini ada hubungan antara usaha ekonomi. Sebelumnya di subtema 2 kalian sudah belajar ya. Nah, di sini ada produsen, distributor, sama konsumen. Nah, ini adalah nama-nama pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, tapi di sini ada pemasok bahan baku sama pemasok peralatan. Nah, di sini Miss Uzi akan memberi contoh tukang roti ya, misalkan. Nah, untuk produsen berarti orang yang melakukannya, Kak. Jadi orang yang membuat rotinya nih. Nah, produsen itu orang yang membuat roti. Nah, bahan-bahan roti kan ada tepung, ada gula, susu, dan lain-lain. Nah, untuk peralatannya juga misalkan ada mixer, ada oven ya. Nah, untuk bahan baku, pemasok bahan baku itu bisa tergolong kayak tepung terigu gitu ya, minyak, susu, dan lain-lain. Nah, kan karena untuk membuat roti itu butuh seperti itu, akhirnya adalah pemasok bahan baku gitu ya. Pemasok bahan baku diserahkan ke produsen. Nah, pemasok peralatan juga sama. Kalau produsen roti nggak punya mixer kan susah juga kan Kak bikinnya, nggak punya oven lagi mana bikinnya. Jadi ada pemasok peralatan. Nah, pemasok peralatan dikirim ke produsen. Nah, kalau sudah ada bahan baku dan peralatan, produsen akan membuat roti tersebut. Nah, ketika sudah jadi, nah produsen akan mengirimnya ke distributor, ya. Distributor akan memasarkannya atau akan menjualnya, ya. Misalkan di pasar atau di minimarket atau di lain sebagainya, ya. Nah, ketika sudah dipasarkan, nah konsumen akan membeli. Nah, konsumen kan orang yang membeli, berarti konsumen akan membeli roti tersebut dan akan mengkonsumsinya. Mengkonsumsinya itu berarti memakannya seperti itu ya Kak ya. Nah, jadi di sini ada hubungan antara usaha ekonomi dari pemasok bahan baku, produsen, pemasok peralatan, distributor, dan konsumen ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada kriteria membuat karya seni gambar bercerita. Di pembelajaran sebelumnya, Miss Uzli sudah memberikan contoh gambar bercerita ya, yang anak-anaknya sedang lomba memanjat pinang. Nah, kalau kita mau membuat cerita bergambar, itu ada 3 aspek yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama, aspek edukasi. Nah, aspek edukasi itu gambar berceritanya itu harus mendidik ya Kak, harus mempunyai moral sesuai Pancasila ya. Nah, kalau sudah, yang kedua, aspek cerita. Nah, ceritanya itu harus menarik. Ceritanya itu harus sesuai dengan temanya. Misalkan temanya tentang 17 Agustus, ya temanya harus ceritanya tentang harus 17 Agustus seperti itu ya. Nah, yang ketiga aspek gambar. Gambarnya juga harus nyambung ya. Misalkan temanya tentang 17 Agustus, tapi gambarnya lagi di pasar. Ya, itu kan gak nyambung. Nah, jadi kalau misalkan temanya tentang 17 Agustus ya, gambarnya misalkan anak-anak sedang lomba atau sedang upacara 17 Agustus, nah itu boleh gitu ya. Gambarnya harus disesuaikan dengan ceritanya ya, seperti itu. Lanjut. Nah, mengenali alat gambarmu. Nah, alat gambar yang kalian biasa mewarnai di sekolah itu ada pensil warna, krayon, spidol, dan cat air ya. Nah, terus cara memegang alat pewarna itu ada 2. Yang pertama seperti memegang pensil biasa ya, akan menghasilkan pewarna yang lebih rapi. Nah, kalau yang kedua seperti memegang pisau
memberi kecepatan mewarnai dalam bagian gambar yang luas, namun menyulitkan untuk mewarnai bagian yang sempit. Nah, kalau dengan cara memegang pisau gitu, seperti memegang pisau, kalian mewarnainya akan cepet Kak. Tapi kalau di gambarnya yang gede, yang luas, kalau gambarnya kecil, itu kalian akan kesulitan ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada teknik mewarnai. Yang pertama teknik pensil warna, mewarnai dengan pensil warna. Nah, yang pertama ada stapling. Sebelumnya kalian bisa buka di halaman 134. Di situ ada gambarnya ya. Nah, yang pertama stapling diartikan sebagai teknik menggunakan titik-titik halus. Nah, di situ juga ada gambarnya. Nah, yang kedua etching dikenal sebagai arsiran. Nah, garis-garis dalam arsiran harus searah. Jadi misalkan dari atas ke bawah, ngarsirnya harus dari atas ke bawah seterusnya. Ya, nggak boleh dikurek-kurek gitu ya. Nah, terus yang ketiga cross hatching. Teknik ini mengharuskan penggunaannya untuk menimpa garis paralel sesuai teknik hatching dengan garis paralel ini sehingga saling berpotongan. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Nah, yang keempat back and forth stroke. Ya, sesuai namanya, tangan hanya perlu bergerak bolak-balik ketika mewarnai. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Terus yang kelima scambling. Teknik ini berupa menggerakkan pensil warna secara melingkar tanpa mengangkat. Nah ya, bisa dilihat juga gambarnya. Nah, kita lanjut ke teknik krayon. Teknik mewarnai menggunakan krayon. Yang pertama ada blocking. Caranya dengan memblok bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan cara menyapunya secara halus. Yang kedua gradasi. Teknik seperti ini dilakukan dengan cara mendahulukan warna yang gelap dahulu, kemudian mentransisikannya dengan warna yang lebih muda atau terang. Nah, terus yang ketiga mixing. Teknik ini menggunakan campuran warna. Nah, yang keempat finishing. Teknik ini digunakan untuk menghaluskan warna pada bagian-bagian yang masih belum sempurna. Nah, yang terakhir teknik mewarnai dengan teknik arsir. Nah, yang pertama mengikuti garis. Gambar goresan atau arsiran harus searah dan rata mengikuti pola gambar ya. Nah, yang kedua searah dan rata. Saat mewarnai gambar melakukan dengan rata, rapi, searah dan teratur. Nah, yang ketiga paduan warna, kombinasi warna atau mencampurkan warna seperti mixing tadi ya. Nah, oke. Untuk tugas kali ini kalian kerjakan uji kompetensi 3 halaman 139 sampai 140 ya. Jangan lupa dikerjakan ya Kak ya, karena itu akan nilainya akan diambil gitu untuk nilai rapot kalian nanti yang uji kompetensi itu. Nah, cukup sekian dari Miss Uzli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.